Iya mungkin ya. Masih panjang ya. Iya. Terus penutupan pendaftaran masih lama. Di Mojokerto itu harusnya ada festival. Ada festival di Mojokerto? Makanan. Pasti Nah, banyak tuh. ada temanya itu ada temanya kayak di Malang itu kan Tempo dulu. Nah, kan, begitu. Padahal di sini lo ada kayak di mana mana Keramat, Pasar Keramat kayak gitu. Itu lo Romam itu. Iya, Rami. Heeh. Lo 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 lo. Aku paling seneng getas tahu getas. Aku tahu belum. Gemblong ya. Enak ya. Makanan masa kecil. enak ay. Nostalgia, nostalgia. Nostalgia masa kecil dulu. Iya, pahit-pahit. Kayak naon ini mah? Kalau pengen sampai teman dia. Dalam kuku tahu pengen sampai tidak tuh yang kalau terus di kuliah ya sini aku kuliah aku pengen anak pondok Twitter tak kalau lagi nih tak tentang iya pondok kerjaan biar itu lagi ini enak gak sih jalan 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 ini bukan lagi kan saya boleh kak anak mau masak dulu aku lah untuk kemarin aja aku bang ya Nah, ini juga ada dari Kemendikbudasmen. Kemarin kan juga Kemendikbudasmen ya. Penerjemah Dwi Bahasa. Dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Anda ini daerah ke Indonesia. apa yang tidak tahu saya Jawa, Jawa. itu apa yang tidak cuma pak Cerita anak ya Dwi Bahasa. Cerita anak yang berbahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Gitu. Hah? ceritanya Enggak, kamu buat sendiri. Kamu kirim naskahnya. lo berarti saya buat dua versi gitu kan Iya. kita Jawa sama bahasa Indonesia Hmm. oh gitu cerita anak suatu dino Terakhir Gon yang di 17 April. Ngumpulinnya. ngos-ngosan mana itu gue jadi belum Uangnya mahal. Lumayan ini. masih lama bisa jadi Cerita rakyat Dwi Bahasa ya sama kayak wayang itu harus, tapi ini beda. Bedanya itu harus memuat unsur science, teknologi, engineering, and mathematics. STEM. Tahu STEM nggak? Science, Technology, Engineering, and Mathematics itu STEM. Science berarti ya Ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Science fiction itu, science fiction. Sci-fi. Nah, science fiction, fiksi science. Ya, kayak gitu. Loh, science kan bisa. Kamu tahu film science fiction kayak gimana? itu Atau novel, kan film ini loh film film? ini tapi banget sih Oh, oh iya, Dr. Stone itu science fiction. lalu Perfect Stranger. Itu drakor kan? bukan Oh, gak ngerti aku. Pak Ekel nggak? bisa pindah semesta jadi sebenarnya di semesta ini tuh ada banyak semesta Oh, kayak multiverse gitu. Hmm. bioskop itu loh Sekarang itu mulai populer ya. Cerita-cerita yang unik-unik gitu. Bagus-bagus. Bahkan tak pikir ya, saya itu negatif sih sama film horornya Indonesia itu. Ternyata bagus-bagus. Ya, kayak KKN Penari itu kan bagus. Hmm. Ya enggak yang orang Indonesia. Bagus-bagus ternyata. Bagus kan? bagus Dulu itu Pak Ekel tuh air terjun pengantin. Film horor atau film seronok iki ngono.
Ya Allah. Nyuyur jangan. Suster ngesot lah. Ya Allah, Kak, Kak, Kak ini kita ada konten sekarang bagus banget. Jadi tren di luar Iya. horornya Indonesia itu sekarang jadi tren. Semua Jimbo, Nawala, Jumbo. Jumbo, Jumbo. Nawala ya. Nawala kan Bila. bagus bagus. Nih. Itu termasuk Pak. Rasuk bagus. Rumahnya nggak ada. Kamu mau nulis itu, kalau mau nulis itu temanya apa? Kan ini sastra ya. Ngomong aja, diskusi. Kalau mau nulis itu temanya apa? Tentang apa? Kan saya nggak mau ya. Sihir. Loh, Thriller boleh, horor boleh. kita pikir kamu tuh mau nulis itu cinta gitu. Enggak. Enggak. Cinta kayak ending, penentukan ending gak sih Pak? Luka gitu. Ya, yang berbeda di dunia nggak ada di dunia itu, Pak. Ya kalau masalah luka kan udah ada yang sastra Pak. Nah, itu luka. Cantik itu luka. Oh iya ya. Berarti nggak mau kan cinta cinta gitu ya. Bapak, Lah kok kamu lihat drama Cina? enggak. Saya enggak, sudah saya aja. Kamu aja. Ya. Apa yang menarik di drama Cina itu? Ada apa? Alurnya bukannya dia itu Umurnya ketabrak mobil terus dia itu reinkarnasi jadi anaknya raja gitu tapi anak raja itu dia itu kayak dibully gitu karena tidak. Oke teman-teman kita materi sekarang nanti itu diskusi aja kalau sastra itu ternyata sekarang itu animonya kembali meningkat gitu ya gara-gara ada Kementerian Kemendikbud Dasmen gara-gara itu semuanya itu banyak dana ke menulis ke anak-anak cerita gitu. Iya ya. Sastra, sekarang mata kuliah sastra. Sebentar. Sekarang saya nerangkan apa saya juga harus lihat RPP. RPP-nya sekarang fokus kemana ini? Intro tuh ya, masih intro kan ini ya, belum sastranya kan? Masih intro aja ini nih. kalau nanti kita masuk sastranya, Kamu praktek buat karya sastra, cerita. Enggak, nanti kalau sudah mata kuliah Creative Writing for Children Literature misalkan, ada mata kuliah gitu kan nanti ya, kamu harus menulis sastra anak pakai bahasa Inggris. Yo, mudah kan tinggal ditranslate gitu aja kalau nggak bisa. berarti boleh ya. Boleh dong. Yang penting kan idenya yang dihargai kan idenya. Oke, sekarang itu pertemuan ke 4 apa 5 ya? 5 ya. Kali-kali. Oke. Kalau sastra kan kamu sudah tahu ya, genre-nya kan ada puisi, ada drama, ada fiksi, ada novel, ada film, ada sastra lisan, maksudnya cerita, dongeng, folktale, folklore itu ya. Sekarang ini kalau buat sastra, karya sastra itu kamu harus ada ini tema, tema dulu, tema yang melatar belakang. Makanya dari tadi kan kita kan mau nulis apa sih sekarang itu tema, terutama point of view, sudut pandang orang yang lain ketika melihat melihat karya kamu itu loh, itu bagaimana? Rata-rata, rata-rata kamu nulis itu dengan dirimu sendiri, nulis ke pengalamanmu sendiri. Orang itu lihat itu gak relate. Orang itu baca itu, ini ngomong apa sih gitu. Saya nggak ngerti ini. Terlalu apa? Eksklusif. Misalnya ada puisi misalkan. Ini karya sastra ya bebas ya puisi. Puisinya itu tentang dirimu. Orang itu nggak paham ini ngomong apa. Puisinya ini apa sih maknanya. Nah caranya mengatasi bagaimana ini. Nah kita bahas hari ini. Gitu. Ya. Contoh, kita kan akan menulis puisi sekarang, Wis. Paling mudah kan menulis contoh menulis puisi. Menulis puisi kan harus punya tema. Cinta itu enggak tema, harus spesifik. Contoh, cinta itu ya, cintamu itu
jarang ketemu kamu nggak diperhatikan. Misalkan ya, akhirnya kamu menulis puisi. Lah itu loh yang namanya tema. Motif, tema itu motif yang akan ingin kamu sampaikan ke orang itu. Motif, mau nulis ini tuh loh, fungsinya apa, tujuannya apa. Kalau hanya cinta, gitu aja. Bukan tema itu. Ada pesan yang ingin disampaikan itu namanya tema. Contoh, misalkan puisinya ini. Saya bacakan ya. Bentar. Loh, keyboard saya itu rusak. Karena apa? Tahu nggak kamu? Keyboard rusak. Karena sering mengetik, menulis. Saking seringnya menulis, rusak. Iya. Ya ini keyboard beli. Lah ini keyboard. Nggak salah. Ini sebenarnya itu Kalau dirusak kan mahal. Mending kan gini rusak, beli lagi. Gitu kan. Lebih efektif. Sudah ganti keyboard berapa Pak Iqbal? 5 kali. Allah. Ya Allah. Buat disertasi satu rusak. Buat cerpen novel satu rusak. Uang misalnya. Enak yang kayak gini, Pak itu seneng ini. Biar bulat-bulat gini enak. Hmm? Oh ada juga. Ada yang dari kayu gitu, tapi mahal-mahal. Ada yang dari kayu, mahal-mahal. Ya kayu biasa begitu tapi halus. Jati. Ribet ngomongnya nanti buang. Yang penting sekarang ide ya, kita fokus ide ya. Oh ini aja lagu aja inilah. Dengarkan Pak Igris. Tiba saat mengerti jerit suara hati letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Jadi dia itu menunggu-nunggu kekasihnya tapi kok gak datang-datang sih. Gitu. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu temani air mataku. Ojo sibuk-sibuk lah, ambil aku aja, gak usah, gak butuh uang aku. Gitu katanya. Ini kan tema bagus sekali. Ya ngomongkan cinta, tapi cinta yang spesifik. Gitu. Dan ini bisa dimengerti secara universal. Orang juga sering sibuk kan. Iya kan? Berarti kacamata kacamata orang ketiga ini. Ini kacamata orang ketiga. Contoh, contoh ya. Ini bisa bukunya universal. Misalkan sama didengarkan oleh orang yang punyai kayak kamu. Misalnya. Bisa dijadikan Tuhan dengan hambanya yang Tuhan ini mengharapkan hambanya itu sejenak saja loh kamu itu beribadah kepada aku, meluapkan segala masalahmu dunia itu saya saja loh. Aku ini loh, cinta kamu. Nah, bisa begitu. Ketika kamu menulis hanya cinta dengan kata-kata I love you begitu, itu nggak ada maknanya. Value itu uang itu kan ada 1.000, ada 2.000, ada 5.000, 100.000 kan. Nah, itu Ren. Mau nyoba temanya misalkan kamu mau ditinggal kekasihmu pergi jauh, berpisah. Itu kan cinta juga kan. Tapi temanya kamu itu mau ditinggal kekasihmu pergi merantau ke Papua misalkan. Mau mau nulis apa kamu? Ayo. Wes anu aja 4 bait aja, empat baris puisi coba coba. Oh, sayang bumi. Apa kau di sana? Kamu pernah menulis ani kamu menulis surat cinta pernah? Mau tahu? Coba sekali-kali. Tak mau. Loh, kamu tuh mikirnya begini, sempit ya. Cinta itu enggak seperti yang kamu bayangkan. Mengagumi itu juga cinta. Mengagumi seseorang yang kamu anggap dia itu eh, yang memberi kamu kasih sayang tiap hari. Kamu mengagumi dia. Nah, iya kan? Kasih surat cinta sekali-kali. Ib- ibumu, kamu kan keras dengan ibumu ya. Ya. Sekali kamu kasih surat cinta sekali ya. Nah, dia akan pasti akan menangis. Si kerasnya hatinya itu ada kelembutan yang belum tersentuh oleh cinta. Sekali aja kamu tulis itu ibumu itu apresiasi lah yang mau didik kamu ya tiap hari.
Berjuang. Enggak begitu. Kak, kamu mau pergi, misalkan momennya itu kamu mau pergi meninggalkan ibumu selama 5 bulan, mau pergi ke Beijing misalnya di Tiongkok misalkan, 5 hari sorry kak, kak 5 bulan sebelum sebelum dia itu kamu pergi ke Beijing ke Tiongkok itu kamu nulis surat ke ibumu. Kira-kira nulis surat seperti apa? Misalkan itu ibu atau ke orang yang kamu kagumi misalkan Pak Irfan misalkan. Kalau ke ibu gini, kalau ke ibu sama bapak gini, oh orang tuaku, jangan lupa sama sih udah sanggup ke Beijing. Situ sangu. Kasih cabutan. Entek duwe ae iki. Tetep tetep kesedang. Ini ngap mbah-mbah ini. Iya, iya. Iya ya, itu di art of doa itu kan juga seni untuk merayu kan. Puisi ini juga sama, merayulah kamu. Kalau di agama kita namanya syair. Syair itu untuk merayu yang kan dikasih Rasulullah misalkan. Jadi di Maulid Tiba itu kan. Tiba berjanji itu kan kamu. Itu puisi untuk Rasulullah itu sebenarnya. Nah, yang kamu kagumi misalkan Rasulullah. Siapa lagi? Misalkan Pak Jokowi, pria Solo misalkan. Iya, Loh, itu lah. loh, kamu nggak tahu jasa-jasanya beliau sih. Membuat tol, membuat beatbox, membuat getok. Oh iya, saya kan membaca Inggrisnya, Pak. Iya. Perempuan beatbox itu loh, Pak. Ngalahkan rapper dunia, Pak. Bangga saya. Nah, saudara ini. Apa ya yang kamu cintai? Masa hidupnya nggak penuh cinta hidupmu? Udah. Ya, uang. Ada uang terus uang. Enggak semuanya uang. Contoh. Nyawa saya. Bahkan bahasa pun melampau, enggak ada bahasanya ini. Contoh ya, contoh. Kamu kan enggak punya orang tua, laki-laki. Namanya siapa? Namanya apa? Kamu kan yatim berarti kan? Hmm. Tapi kalau orang tua enggak punya anak, anaknya meninggal, apa namanya? Iya, aku. Itu nggak bisa saking sakitnya orang tua, Ya, tak bisa anaknya dinamain. saking sakitnya itu saking nggak ada nama yang pantas untuk menamakan sakitnya ini. Itu nggak semuanya uang makanya. Sastra itu melampaui uang dengan hal yang sederhana jadi luar biasa berwarna. Sederhana pun jadi oh, hal yang detail itu jadi luar biasa. Itu menghargai itu yang saya apresiasi di sastra itu. Sederhana pun jadi luar biasa hidupmu berwarna gitu. Warna-warni lah nano-nano. Tadi kamu makan tempe ya? Coba buat puisi. Nasi goreng misalkan. Oh, nasi goreng. Saya pisau. Pengen apa nih kayak oh makan. Oh. Bahkan saya punya temannya ini punya anak ya, punya anak. Dia itu jadi puisi kan. Karena apa? Karena dia nggak punya uang. Nah, maksud. Anaknya itu kan kalau tahun tanggal muda, bulan bulan awal-awal bulan gitu kan rekreasi kan. Iya kan? Iya kan? Bilang dia nggak punya uang itu dengan puisi. Dia minta maaf ke anaknya kalau bulan ini anakku nggak bisa rekreasi dulu karena uangnya buat nambal sulam yang kemarin begitu di puisinya. Jadi bagus. Oh iya ya. Anak ketika kamu itu ada getaran ya. Saya kan seorang ayah ya. Kamu juga anak juga. Pasti kalau ibumu sedih kamu tahu kan. Ibumu sedih. Kalau dia nggak punya uang tahu kan. Kalau punya uang juga tahu kan. Tahu banget kalau itu tahu. Kalau orang tuamu perhatian ke kamu juga paham kan. Nah, iya gitu. Kak, ya latihan ini ya. Itu untuk merasakan sesuatu yang kecil itu dimulai dari membuat puisi ini memang. Sastra itu begitu. Coba kamu hal-hal yang unik itu kamu ceritakan. Kemarin kan sudah tak kasih PR. Oke. Mana? Ayo, sini lihat. Nah, Saya kan nulis, Pak.
As. Saya sini botakan saya. Itu Pak. Itu saya ada buktinya foto. Iya ini Rek. Ya Allah, itu berharga sekali. Ketika kamu 10 tahun yang akan datang, berharga sekali itu yang menyelamatkan kamu itu. Banyak sekali yang menyelamatkan Pak Ikil di tulisan-tulisanku yang lama. 2012 dulu Pak Ikil nulis. Idul Fitri tak tulis. Oh ini dulu itu seperti ini saya itu ya. Bersyukurlah. Gitu. Kalau nggak kamu tulis, itu menguap itu. Nah, nggak ada ceritanya lagi. Lupa kamu. Di tahun 2012 saya menulis seperti ini. Saya dulu ya. Saya mau bercerita. Kenapa sih orang kok ini bukan mencintai ya. Iya, kenapa kok sih kita itu disuruh untuk miskin gitu. Soalnya akhir-akhir ini umat Islam itu harus kaya. Ada Pak Yai yang begitu. Orang Islam itu harus kaya. Kalau nggak kaya itu belok lah dia ngomongnya harus kuat gitu ya. Orang-orang Islam itu harus kaya gitu. Seorang kiai itu harus kaya, orang bilang begitu dia. Saya bingung, iya juga ya orang harus kaya ya, semuanya harus pakai uang. Saya buka di tahun 2012. Kita itu harus mencintai kemiskinan sebagaimana mencintai ketika kaya gitu. Terus puisinya Pak Iqbal begitu. Kita juga harus tidak bisa membedakan sama ya ketika dihina itu juga harus menyenangkan. Hati kita itu loh bahkan harus senang dihina orang itu. Sebagaimana kita dipuji orang, dipujinya begitu Pak Iqbal. Apalagi ya, pokoknya paradoks begitu. Kaya, miskin, terus kenapa? Kenapa kita harus mencintai kemiskinan? Kenapa kok kita harus mencintai dihina orang? Kenapa? Kalau kamu kan dihina sabar aja lah. Nah ini Pak Ikil enggak. Di tahun 2012 itu harus cinta lah kita. Harus senang gitu dihina itu. Kenapa? Di akhir puisi Pak Ikil bilang begitu. Karena di kemiskinan kamu dekat dengan Allah. Cintamu itu cintamu itu merasuk ketika kamu dihina orang. Kamu ketika nggak punya orang, uang kan berdoa kan? Nah, makanya ketika ada tamu ke Pak Ikil, Pak, anakku Pak no nakal. Dungakno kok Pak iki tak iso sembuh anakku kita iso kuliah. Jangan Bu, kula ndonga kok tak dungakno areke melarat lho, sampe melarat lho. Tak dungakno melarat gelem sampean. Lha apa kok melarat? Melarat itu akhirnya temen areke. Nek gak ada duit lho, akhirnya dia itu semangat untuk kuliah. Iya kan? Mm-mm. Itu makanya ketika kita miskin, kita itu dekat dengan Tuhan. Ketika kamu gak punya uang, tidak masalah. Kamu dekat dengan Tuhan kan? Nah, ya kita pas itu kita mencintai Allah itu di situ. Tahun 2012 yang lalu Pak Ketua SBC. Dan tidak akan lupa sampai sekarang untuk mengingatkan Pak Ikil besok kaya-kaya jangan sombong-sombong begitu. Kalau sombong nanti lupa caranya berdoa gimana? Ayo, cowok tuh. Dia supaya semangat PKO, Pak. Mau enggak. Kayak gini tuh loh. Empat. Kalau Pak Ikil kan dulu kan pinjam penggaris ya. Kalau sekarang kamu kenalan sama cowok gimana sekarang? Nggak bisa kan? Ada deh. Kamu aneh sekali jauh ya gapnya sama Pak Ikil ya. Oh, Pak. Terus lempar-lemparan surat gitu. Suratnya warnanya pink, ditaruh di buku atau novel gitu. Tak buka loh. Ini surat dari siapa ini? Ternyata ada pengagum rahasia. Dulu itu begitu. Kan kan meja meja sekolah kan begini, terus ada selobokannya, ada tasnya kan. Nah, di buku atau novel atau di pokoknya di tas lah ada surat loh. Kok warna-warni baunya harum lagi gitu. Suratnya isinya puisi. Gue gak percaya. Anak pondok kan begitu ya. Oh, tanda nih kok. Mbak-mbak biasanya laki-laki mungkin nggak perhatian mungkin dengan yang perempuan. Kalau dulu ya, kalau sekarang nggak tahu. Kayaknya pada aja sekarang ya. Kan ada HP. Nah ini yang ini kreativitas tumpul ini gara-gara HP. Tapi sekarang kan di HP kan ada quotes-quotes gitu kan. Puisi-puisi cinta gitu kan banyak kan. Lagu sekarang kan romantis-romantis kan. Itu kan puisi tapi kan ada musiknya, musikalisasi puisi kan sama. Ini lirik lagu dia puisi ini sama. Ayo buat lagu.
Nanti saya kasih aransemen Banjarinya. Cepet padahal. Aduh, kendangnya saya kelulus. Gampang. Orang kan lagu Miki di gamelan iki Banjari. Gamelan si aku. Wes sekarang dari pengalamanmu itu, buatkan puisi 4 baris. Dibaca. Hah? Yang pengalaman yang unik kemarin itu loh yang buat PR. Ayo buat puisi 4 baris. Gimana sih, Pak? Sekarang saya duduk gini loh, ada yang unik. Pak? Masuk enggak? Bukannya temanmu gak unik, kamu temanmu. Jalan. Gak simetris irungnya ya, ya bolong. Jawab, Pak. Lo mosok hidung itu gak bolong, ya mati kamu. Buat puisi itu gimana sih? Pada dulu saya nggak suka buat puisi soalnya. Jujur, ya. Karena Oke. gitu. Oke, oke. Puisi itu pakai intro, pakai simile, Supaya itu pakai apa? metafor. Gitu, Pak. Metafora sih itu bukan di belakangnya artis. Pantun. Itu ada. Ada. Betul itu. Sajaknya A A A A A B A B. Ya, Pantun, Pak. enggak, pasti puisi juga ada begitu. Itu puisi puisi genre lama itu, puisi genre mode lama. Harus awalnya itu A A A A. Tapi memang begitu. Lagu juga begitu. Biasanya itu lagu itu akhirnya itu mirip-mirip lagu itu loh. Kayak ini, tiba saat mengerti jerit suara hati lo i. Iya kan, kayak ini. Atau ini lagunya paling teduh itu loh. Apa? Apa? Yang lagunya itu ya apa ya? Tapi nggak bisa nyanyi itu loh. Kalau nyanyi pasti pecah gendang telingamu. Tebak lirik ya. Yang ya pasti pakai sih. Apa? Lirik payung teduh. Linguistik dengan sastra berbeda ya, saya kasih tahu. Orang linguistik itu selalu logis. Kalau sastra tidak logis. Contohnya kayak payung teduh ini. Kalau kamu otakmu nggak logis, sastra saja genre kamu. Kalau kamu logis, linguistik lah kamu. Jadi nanti skripsi juga begitu. Kalau mau linguistik, dari sekarang di anu ya. Bisa nggak, Pak? Ini siapa? Pak. Itu sastra. Hmm? Pak yang kedua itu nama band. Enggak yang dia tuh gondrong gitu loh. Nah. Ya pasti lagu nih. Oke, lali aku lagunya. Siapa yang mau lagu dari Mbak Bi? Pendengar gini. Keren. Ah ini nih. Tak terasa gelap pun jatuh di ujung malam menuju pagi yang dingin. Gelap. Jatuh, ya betul itu. Nah, sama orang linguistik ini nggak suka orang linguistik dengar dua kata itu, 2 baris itu nggak suka orang linguistik. Di gelap pun jatuh, ya apa gelap jatuh? Orang linguistik nggak bisa mikir. Bisa nggak kamu mikir? Gelap pun jatuh itu maksudnya apa? Tak terasa gelap pun jatuh di ujung malam. Enggak, mau pagi. Yaitu di ujung fajar, mau pagi. Malamnya jatuh jadi pagi, fajar kan. Nah, nggak bisa tidur dia. Mm-mm. Di ujung malam menuju pagi yang dingin loh, menuju pagi yang dingin. Iya kan, akhir bawahnya. Nah, kamu bebas nulis. Yang penting sesuai dengan irama hatimu. Tulis saja. Nggak usah intro-intro. Kalau mau intro nggak apa-apa. Kalau lagu kan pakai intro kan. Lagu kan ada intronya kan. Ya pergi Batak. Oh ini judulnya itu untuk perempuan yang diperlukan judulnya. Payung Teduh. Loh, enggak. Ini loh. Oh iya kamu tuh sekarang ngarang sendiri. Siapa? Siapa? Mau tadi kan tema. Kamu buat tema dulu sekarang. Temanya apa? Otak kamu. Perpisahan. Atau bisa kangen rindu atau apresiasi ke ibunya. Saya tuh memframing. Ini dia itu payung teduh ini eh sampai jadi di Mojosari tahu aromanya Mojosari nggak? Ada secaca kan tahu secaca? Nah, sedang cantik-cantiknya ini lagunya payung teduh. Jadi secaca dan cantik-cantiknya. Baju-baju, perempuan pasti tahu nih kemarin Ramadan itu
Mau buat ini hari raya bajunya paling. Nah, Apa ya? ini mau mengagumi seorang perempuan yang sedang dipelukannya, dipeluk, gendong begitu, anaknya ini. Kamu punya seseorang yang kamu cintai banget itu kalau dia kehilangan itu kamu hidup hidupmu nggak berwarna lagi meskipun berwarna ya jadi sepi gitu. Misalkan pernah melakukan ketemu momen seperti itu. Ya, Ketika dia meninggal, kota yang awalnya ceria jadi sepi. Awalnya itu seneng, gak bermakna lagi. Ketika Idul Fitri sudah nggak ada seperti dulu lagi, nggak asik lagi kayak dulu. Pernah kan? Coba buat puisi kayak itu. bisa. Saya tipe-tipe orang yang yoga untuk saat ini bukan yang kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin Oh ini linguistik ini, tipe linguistik. Iya, kita memang harus bersyukur ya, memang ya. Tapi dengan di orang Jawa nih, kamu tahu nggak orang Jawa itu punya filosofi seperti ini. Kemarin kan filosofi Jawa kan sudah terangkan ya. Ada filosofi seperti ini. Manusia itu kan punya nafsu kan ya, punya pengalaman buruk. Kalau orang luar disuruh melupakan itu. Kalau orang Indonesia, terutama Jawa, tidak. Disuruh ingat-ingat. Luka itu jangan dihilangkan. Justru luka itu jadi motivasi kamu, jadi kekuatan. Let be your weaknesses be your strength. Gitu simbolnya orang Jawa itu. Pupuhnya orang Jawa itu begitu bahasa Inggrisnya. Kekuatan, kelemahannya jadi kekuatan. Kita nggak boleh melupakan masa lalu, nggak boleh. Ya masa-masa kamu yang jelek-jelek suram dulu, yang malu-malu dulu, gimana Pak itu Pak? Ambil positifnya mungkin. Ketika kamu jatuh, ketika kamu jatuh, itu namanya puisi kontemporer. Ketika kamu jatuh, terus kamu buat jadikan puisi. Itu namanya puisi kontemporer. Coba aja. Makanya kita nggak boleh melupakan jati diri. Kita tulis, kita tulis. Ada peristiwa unik apa masa lalu itu? Peristiwa yang menyenangkan. Gitu. Orang Jepang itu, tahu Jepang? Korea? Kenapa kok angka bunuh dirinya tertinggi di dunia? apa? Karena tuntutannya Tuntutan. Terus, pagi-pagi. dia stres tinggi. Amerika juga termasuk ternyata juga bunuh dirinya tinggi ya. Orangnya konyol. Kemuliaan tinggi. Pembulian, bullying, gitu. Kenapa kok dia tekanannya tinggi? Kenapa? Ada apa? Warganya konyol. Cilor-cilor. Oh itu yang kemarin, Twitter kemarin itu. Asian, Asian itu kemarin ya. Itu bukannya sudah selesai, Rek? Sudah, sudah. Sudah. Nah, yang lain. Rasis misalnya. Oh, Ya. Pernah kamu mikir kenapa kok rasis? Nggak pernah. Nggak pernah berpikir seperti itu ya. Saya tuh kadang-kadang itu begitu. Kenapa ya kok mencintai kemiskinan ya? Aneh banget ini. Mencintai kemiskinan itu kenapa? Lalu akhirnya ke Jawa. Kenapa ya kok rasis mereka ya? Gitu. jarang. Ah, ya punya, tapi gak yang yakin. Indonesia tetap rasis. Karena nggak beda cerita. Iya, kenapa ya mereka kok rasis ya? Itu oh, sifat alami manusia yang terdalam. Orang itu nggak mau kalau dia itu ada yang lebih baik dari dirinya. Sifat dasar, basicnya. Ada yang berbeda pun kita kita kan rasis. Maunya sama semua. Sifat dasar bukan masalah agama ini. Enggak. Sifat basicnya. Kalau kita mengatasi itu, berarti kamu berpendidikan. Gitu, sudah maju peradabannya. Kamu bukan manusia bahula lagi. Di Enggak, bukan itu masalahnya. Rasis itu bukan masalah itu. Kenapa? Kok dia rasis? Kok tekanannya tinggi, stresnya tinggi, Jepang, Barat. Nah, itu rupanya jarang. Iya, dituntut banyak, tapi di Indonesia kurang apa tuntutannya? Mungkin kalau Di secara Jepang itu ya, belum terjadi pun dia stres. Makanya angka kawinnya rendah.
Kalau dia menikah nanti punya anak sudah berpikir begitu. Saya iya, nanti belum terjadi loh, sudah kepikiran. Bukan yang lain. Ya genetika mungkin ada sedikit karena dulu di Jepang itu ada tradisi budaya harakiri atau harakiri itu ini loh bunuh diri pakai apa samurai dimasukkan perutnya terus disobek ke kiri itu loh makanya harakiri bukan hara kanan. Tapi beneran ke kiri namanya. Memang boleh itu dari orang bunuh diri. Ah itu harus kamu pikirkan jadikan puisi. Gitu. Enak loh. Daripada mau ngomongi, hei kamu, kamu ya sholat ya, ke masjid ya, lebih baik pakai puisi begitu. Astagfirullahaladzim. Loh, sholat marah, emang kamu siapa? Ngono jawabannya, tapi dengan halus. Ingat. Ngono ya, itu ya, langsung. Ayo buat puisi atau keluar aja ini sekarang. Ke taman situ cari inspirasi. Jangan panas, 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 panas. Sama Nanti ireng kamu ya, ireng. Iya. Kita pulang, kita pelan, Pak. Kamu tahu nggak Six Seven itu apa? Six Seven tahu apa nggak? Oh iya tahu. Aku loh nggak ngerti ya, Pak. Anaknya Saya kira 6, 7 gitu dikasih Six Seven. 6, 7. Oh, sih. Six Seven itu artinya, oh be aja lah bu, be aja. Ya 6 7 kan 11 12 kalau kita kan. Oh, gitu ya. 11, 11, 11, 12, 12. 13, 14. Bapak kan. Bapak itu masih gitu. Coba tuh. Apa sih? Nanti UTS-nya sastra apa, Pak? Tadi itu tema tentang tema sejarah, definisi sastra, fungsi sastra, tujuannya apa? Materi ya, berarti UTS-nya masih materi. Iya kan sudah tak terangkan kan tujuannya apa kemarin. Nanti buat baru buat ibu. Hah? Apa? Apa? Baca. Praktek, buat cerita. Wow. Bahasa Indonesia. Oh, apa analisis film juga boleh, bebas lah, terserah kamu. Tapi ada Pak Ikil itu pemakan segalanya, omnivora, sastra tak makan semua. Nah, science fiction yang kamu bilang-bilang itu sama daging-daging saya mau tak paksa-paksakan, mau tak tonton itu Dajin. Tapi belum sempat waktunya. Roblox, Pak. Demon Slayer tak paksa-paksakan, tak tonton sudah Demon Slayer. Tak tonton sudah tak tonton. Main Roblox. Bahkan si One Piece itu yang bentuknya aneh, hidungnya nggak simetris, pokoknya nggak sama kayak manusia. Tak tonton tak paksa-paksakan. Itu kan tapi dengan Interstellar itu loh, Pak. Interstellar. Iya, namanya. Gitu tadi ingat kan Pak Ikil Nawala, Nawila. Nah, kita salah-salah Pak sampean sampean itu tak ngerti gitu loh. Tes itu Pak Ikil ngece. One Piece. One Piece. Gak salah siapa. Main Roblox aja, Pak. Roblox ya, Pak. Main aku ke sana, Pak. Ayo, Pak. Ada ceritanya? Gak ada. Nggak ada. Nggak suka Pak Ikil. Ya. Ada quest-questnya gitu. Ada. Apa questnya? Kita gantung. Roblox itu pakai apa? Roblox itu oh kayak ini kayak tsunami itu Hah? di Roblox. Kalian ini. Tahu. Tsunami. Yang masuk. Zombie datang. Oh. Tsunami itu kan. Temen kalian. Usianya Pak Ikil belum mau petak 40. Data masih tahu lah. Baik, Pak. Roblox. Roblox tahu Pak Ikil Roblox. Ya. Apa namanya? Kayak aja. Kafasafa, Kasafa apa Kafasa? Lupa Pak Ikil. Lupa Pak Ikil. Oh gitu tuh punya akun ya? Oh,
Aku kok bohong. Ya kalau jenengan emang punya akun kenapa jenengan bilang begitu? Ya tes saja kamu biar anu terpancing apa tidak sama Pak Iqbal. Ya Roblox kan ada yang kayak parkour gitu kan. Iya kan? Mendaki gunung, tembak tembakan. Anaknya Pak Iqbal kok. Ah, Pak Iqbal kan yang ini Stalin. Pakai laptop tapi pakai laptop. Anaknya pakai kan kaf. Anaknya pakai kan Kava Safa, anaknya Pak Iqbal kan Kava Safa. Kavasa. Kamu nggak punya Roblox. Nanti kamu punya anak kamu. Rasakan kamu. Lu udah sama nggak Pak? Ya udah, beda lagi. Oh, beda lagi ya. Jangan sih. Sampai arlojinya anaknya Pak Iqbal itu minta yang Roblox. Mahal lagi arloji Roblox itu. Hah? Iya, iya. Kan ke akun Google, nanti kan ke Google Play juga kan. Itu uang nggak habis stop. Entek itu loh. Tertahu soalnya langsung ke bui-bui gitu kan kalau yang parkour itu kan mau cepet itu kan gini kan. Pasti nggak tahu kamu. Zamanmu Jujutsu Kaisen terus apa iku Demon Slayer aku harus tahu ini. Itu kan alur One Piece kan ada alur ceritanya. Bagus itu. Ada alur ceritanya, ada yang disukai anak sekarang itu seperti itu ternyata. Apa yang kamu sukai? Ini tuh saya. Paling suka film apa ya kamu? Drakor semua. Drakor, rajin, Tuh, wis sekarang PR wis. santai. Mau nggak mau, enak nggak enak PR untuk minggu depan. Karena kamu pemalas, hari ini saya hukum lihat film yang kemarin jadi PR kamu. Apa tahu? PR ini film Shawshank Redemption itu kemarin. Hah? Belum bilang, belum. Oh ya, saya bilang sekarang. Banyak 2 minggu. Search di LK21 kan Oh, bukan kan LK21 ya kamu ya. Iya, 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 boleh, boleh. Shawshank Ini SH. apa? Hah? Ini apa? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Tahu. Kita tak search-nya ya. Sound the Ship mana? Shawshank SHAWSHANK. Shawshank Cengnya di mana? SHANK. Redemption. Tahu Redemption? Oh, Kalau kamu orang Kristen pasti tahu Redemption. Kamu orang Kristen? enggak tahu. Apa gunanya kita Betul. berkerudung? Tahu Redemption artinya apa? Tak. Penebusan dosa. Oh, Dia itu ada penjara namanya Saucel. Di situ tempat orang menebus dosanya di penjara itu. berapa Pak? 9 Oh, ya aku jam setengah bisa. Kasih Pak. Mau 2 jam. Enggak. Itu PR kamu melihat alur cerita. Nanti minggu depan, minggu depan satu orang satu itu harus bercerita dengan versinya masing-masing. Kita akan ulang. Versi kamu, versi kamu, versi kamu, versi kamu. Enggak harus satu paragraf bebas. Berbentuk PPT bebas, berbentuk puisi bebas. Pokoknya ceritakan ulang film ini. Wah Pak, jelek Pak, 94 terus 2 jam. Wah Pak, bahula Pak. Tapi kamu belum lihat IMDb-nya berapa ratingnya? Lihat IMDb rating. Ngalah-ngalahi Robloxmu itu. Ngalah-ngalahi Jujutsu Kaisenmu itu. Ngalah-ngalahin ini One Piece-mu. One Piece-mu berapa IMDb? Naruto ya, kamu nonton Naruto ya. Kamu tahu ini? Sesomaru, tahu Sesomaru? Enggak tahu. Ya.
Kamu pasti lihat si Somaru pasti langsung jatuh cinta kamu perempuan. Kamu sih Shinchan, ada Shinchan. Shinchan, boleh Shinchan. Pak kemarin ke bioskop sama anak-anak lihat Shinchan itu, dinosaurus itu. Yang kemarin enggak lihat. Wis lama hal, wis satu kali aja wis pokoknya pernah. Per ini tiket 50 60 ya. Anak kecil 60.000 tiketnya anu si Jivi rek masalah. Mana sih kamu? Dulu Pak kali 5.000. Jangan weekend, Pak. Jangan weekend. Nah, liburnya anak kecil kan weekend, liburnya anak kelas 1 MI kan minggu. Masa liburnya Jumat? Itu cepat. Kalau tahu bos. Minggu depan Shawshank Redemption. Jadikan retail a story about Shawshank Redemption. It's okay if a poem, it's okay if a short story, it's okay for a fiction. Pokoknya fiksi, terserah kamu. Ya, kamu ceritakan ulang. Dilihat sendiri pakai tahap pakai begini. Ya, weekend besok kamu ceritakan ulang. Hukumannya nanti kalau nggak kamu itu tak jadikan beban. Ini jadi tawanan Pak Iqbal. Oh, belum mengerjakan VR 2. Nilainya nggak keluar kalau nggak nonton film. Jam. Hahaha. Oke. Enggak. Harus ini Final Destination. Kamu bahasa Inggrisnya. Final Destination. Setelah coordination, setelah coordination. Film dahulu jangan anggap remeh ya. Jangan anggap remeh itu. AMDb-nya itu loh. Mbok. Lanjut. Pak Iqbal ngomongin apa ini ya? Masih tema tentang film. Baru. Bagus. Apa sih? Oh, oke. Anu kan, yo, asik. Barang nanti. Pak, ini kalau mau saya kayak per poin-poinnya gitu Pak. Kalau Apa? ini Bebas. ya bebas ya. Atau kamu kepingin amanatnya, misalkan pesannya penulis pembuat film itu ke masyarakat, ke audiens itu apa? Intinya itu seperti ini, Pak. Kalau kamu bisa menyimpulkan, menganalisis film ini tentang ini loh, Pak, mau ngajarkan ini, dan tepat itu sesuai dengan keinginannya Pak Iqbal, subjektif Pak Iqbal ini. Wah, kamu nggak usah masuk ke Pak Iqbal sampai mata kuliah ini lulus ya, mata kuliah ini lulus. Tahun kemudian kamu gak pernah ketemu Pak Iqbal, tiba-tiba wes brewok kamu. Bisa jadi kan? Bisa jadi kan kamu brewok. Oke, Rek. Kamu bisa menemukan temanya tentang apa? Shawshank Redemption itu temanya tentang apa? Mau ngomong apa dia itu? Ide gagasan pokok, ide novelty kalau dalam dunia akademik, kebaruannya apa? Idenya apa? Cari di Google. Sekarang no. Langsung no. Tentang apa wis? Ayo. Ini hanya orang-orang sastra, kacamata orang sastra yang bisa melihat. Google itu hanya melihat hanya surface-nya saja, hanya permukaannya saja, tidak ke dalam. Tidak ke dalam. Maknanya apa? Kamu harus merasakan sendiri. Makanya kan pembelajaran yang baik itu apa? Ngerti nggak? Pembelajaran yang baik itu apa? Iya, apalagi LGBT. TULUL. 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 Tilulit. Aku menghina, saya menghina LGBT-nya.
Saya bukan menghina kamu, saya menghina GPT-nya. Karena penjara. Iya, penjara, Ro. Temanya tentang apa? Ngomong apa? Apa yang ingin disampaikan penulis ke pembaca, penikmat filmnya itu, Oh, pelihatnya itu? kisah seorang bangkit bernama Andi. Ya, Andre Dia Dufresne. jatuhi hukuman seumur hidup di penjara Ya. negara bagian Shawshank karena pembunuhan istrinya dan kasusnya. Ini pembunuhan. Meskipun ia mengaku tidak bersalah. Mm-mm. Oh, Mm-mm. udah. Apa kamu goyang-goyang? Ya, tapi salah. Loh, Terus. Ini temanya, saya pengen ngomong temanya. Kita tak kasih uang ya, 100.000 ya, kamu biar semangat ya. loh, kalau saya lihat filmnya apa sih, Mbak? Wes, Shopee Paymu tak transfer langsung 50.000. Kalau bisa temanya sekarang. Oh, Kalau nggak bisa oh. PR, Iya, PR. bisa deh. Mm. Tapi karena PR kan seminggu waktunya ya, karena kamu kan lama ya. Kalau tepat, kamu nggak usah ikut Pak Iqlil sampai Bilang. salah. Coba-coba lagi coba. Salah. Enggak seperti saya yakin saya benar, tapi apa yang menyalahkan saya? Loh, saya jelaskan habis ini jawabannya. Kalau kamu menyerah, menyerah tak? Jelaskan. Salah, salah. Salah, Kebebasan. Kebebasan. salah. Sangat Pak kalau nggak lihat. Terus Oh, iya. nggak masuk apa? Kebebasan 50%. Loh, berarti Betul, betul 50%. Betul 5.000. Mau benar. penerimaan. No, no. Loh, tadi itu sudah mau benar kebebasan freedom itu loh, tinggal sedikit lagi itu. Kamu lihat Shawshank Redemption, lihat film Dracin, wis muak kamu lihat Dracin. Apa ini Dracin? Weh. Loh, saya kemarin ketemu Pak Fatoni. Dia itu di TikToknya itu Dracin tok. Tapi katanya itu jorok-jorok, iya kan? Pendek kan dan kan nanti kan. Kan saya sudah bilang kalau beda sama seri. Milolo, itu jorok-jorok Milolo. Iya. Astagfirullah. Astagfirullah. Kamu segera menikah, Ica. Pak Jenny loh. Jadi suka ngopi dan meri ya Pak ya. Kok tahu kamu? Kalau itu saya sih. Kalau lama. Sama laki-laki apa perempuan ngopinya dia? Di mana saya tahu? Kayaknya dari belakang kayak Ica apa tidak? Oh, Rumahmu mana ya? Rumahmu mana rumahmu? nggak tahu. Meri jangan-jangan. Benteng situ ya, bobol sampai Meri situ jangan-jangan. Meri tahu Meri. Bebek ya anaknya bebek ya. Ya, Tema, saya kasih tahu ya, tema itu ciri-cirinya. Tema, ini ngomong ciri-ciri biar kamu dapat 50.000 ya. Saya kurangi lah 45.000 karena hampir benar. Si ciri-ciri. Tak kasih clue ini 45.000 turun 5.000. Kasih clue. Seringkali itu bersifat implisit, tidak jelas. Tidak terstate langsung di ininya. Tidak di, biar orang penasaran gitu loh. Ada makna yang terselubung di dalam film itu. Kamu kalau kepingin data yang terselubung, mengungkap yang terselubung, ya kan? Itu kamu harus mengalami langsung. Kamu kepingin, kalau kepingin bayangkan, imagine kamu itu di sebuah penjara, gitu. Kira-kira kamu ngapain? Nah, itu tema itu. Ingin dipesan, ketika kamu di penjara kan, ingin kamu beri pesan apa itu orang-orang penjara? Ada masalah apa di penjara, wis? Pertama masalahnya dulu. Apa masalahnya? bikinan. Iya, dia kriminal akhirnya kan ditaruh di situ. Sekarang di situ di dalam penjara itu loh, ada masalah apa? Kira-kira berseteru, berantem. Terus kan nanti baikan lagi nggak bisa berseteru kan ada sipir, sipir, sipir. Kalau mau berseteru kan dipukul, nggak jadi berseteru, nggak jadi. Nggak yang lain, misalnya yang lain. Misalkan pembunuhan.
Dihukum berapa tahun ini pembunuh? Sama itu. Kalau berencana. 4 tahun biasanya. Tapi nggak ada yang itu dalam film aja seumur hidup itu. Biasanya itu dihukum itu 40 tahun. Begitu. Kan dia kan misalkan membunuh 30, umur 30 ya. Tapi dihukum 40 tahun. Berarti berapa? 70 tahun kan dia bebas. Ya. Nek bebas. Iya kan? Kalau nggak berencana 20 tahun. Membunuh tok itu loh. Itu 20 tahun. Kamu membunuh tangga. 20 tahun penjaranya. Kira-kira di 20 tahun ada masalah apa di dalam? Banyak. Justru tidak ada masalah. Mereka akan terbiasa kenal sipir, sudah kenal, ya kan? Kayak tetangganya sendiri, tetangga sel itu loh, kayak tetangganya sendiri, semakin ramah kan 20, apalagi 40 tahun. Yang masalah justru ketika dia keluar, ya kan? Loh, kaget loh, ada mall. Loh, kok begini? Usia 70 tahun, dia bekerja apa? Gak punya penghasilan, justru dia kaget. Iya kan? Itu yang kejam di penjara itu. Dia sudah terbiasa hidup di penjara sampai dia lupa caranya jadi orang masyarakat biasa itu lupa. Ya kan? Ya itulah cinta. Jawabannya itu cinta. Love. Cinta. Bukan istri sama kasihnya dibunuh, Pak. Iya, Dia cintanya sama dalam dengan sahabatnya sendiri. Loh, Bukan dalam cinta homo ya. Mesti ngomong. Aku senang gitu. Aku senang gitu. bromance berarti ini. Sama gendeng. Loh, bromance. Sama gendeng. Ayo, Ya, ya, Pak. sama gila. Pak, bromance itu juga luas. Bromance itu kan ada yang namanya Ya. language antar teman itu nggak semuanya diartikan BL gitu. Pernah berarti yang pikirannya. Bromance itu rata-rata ya. Loh, rata-rata tapi aspek itu luas, bromance. Kalian nggak tahu juga bromance ya. Iya. Aja ngomong sonen barang loh. Ngerti sonen kamu? Oh, selamat kamu. Ngerti cek bromen itu. Aku yang ngerti. Oh, ngerti. Sonen itu macam-macam, ono sing AI ya kan? Laki-laki sama laki-laki, ada yang perempuan laki-laki, ada yang sama hewan, ada yang sama tumbuhan, macam-macam. Di Jepang loh, menikah dengan tumbuhan. Sama pohon, sama rokok. Karena dirinya sendiri juga apa, Pak? Jangan-jangan nanti sama penghapus menikah. Cinta itu nggak harus dengan kekasihnya, sahabat itu kan sahabat sejati kan namanya, makanya soulmate itu kan harus, iya kan, itu di situ tentang cinta, freedom itu. Loh, kan ya? Lah ya, pahit. Tambah gak jelas, iya tambah gak jelas. Kebanyakan di pesantren nih, Umi. Mi, lihat Mi, itu Mi. Di penjara, tahu di contoh di mana? Penjara. Tahu lapasnya di Mojokerto? Selamat ya kamu ya. Di depannya stasiun kereta api itu. Oh, ini sebelahnya Superindo ya? Iya, betul. Itu lapasnya. Baik, ke Pak. Depannya stasiun soalnya Superindo. Ini Superindo anak. Itu tembus sampai yang kamu kalau ke ketempelan. Ketempelan itu loh. Kamu tahu pernah makan ini pecel atau rawon legendary di Pasar Tanjung? Pasar Tanjung ya. Sebelah mana, Pak? Enggak pernah masih. Kita Pak. Tahu kelenteng. Nah, Iya. di sini kan kelenteng, ini kan jalan Pasar Tanjung gini kan. Ya, Sebelum ke belok ke kanan itu ada gang kecil gitu loh. Dulu tuh bisa ke situ lewat situ kalau langsung ke kanan. Sekarang nggak boleh. Akhirnya kamu tuh ke kanan dulu. Tahu kenapa kok
sampingnya keluarnya nggak ada yang di depan pintu depan. Keluarnya lapis itu nggak di pintu depan, enggak, di pintu belakang keluarnya. Keluar-keluar dapat ada yang nyambut rawon sama gado-gado sama pecel. Makanan enak itu, legendary. So, Nggak bobi. enggak. Soalnya makanannya di plain, makanannya di makanannya. Iya, gini terus gini. Terus. Iki ketok sore kok main terus. Gue itu padahal ini dewe. Astagfirullahaladzim. Ada cilik yang bocil-bocil ini. Terus. Kali 5 menit. Astaga, sekarang jam 12, Rek. Udah, sudah Pak. Udah Pak. Aduh. Kok kasih record ya? Udah. Oh, kan sudah di record. Nih, aku kamu mau ngulang 1 jam lagi Pak. Ya, temanya itu freedom, itu ke arah ke cinta. Percuma kamu mencintai tapi kamu nggak bebas. Namanya bukan cinta itu. Iya, ya. Minggu depan kamu sinopsisnya kamu terangkan ke Pak Iqbal. Lihat dulu. Untuk sekarang cukup. Tak pukul 11 Pak Iqbal harus ngajar jam 3 kebakarannya Mbak Emma jam 11. Online dia. Nggak tahu. Kok bisa online? Sakit. Oh. Nah, tak akhiri hari ini semoga bermanfaat ya.